Mari saudara, kita beribadah bersama. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah mati, dia sudah bangkit, bahkan dia sudah naik ke surga. Dan dia mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Karena itu kita harus bersuka cita, kita harus bersemangat di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan untuk merayakan kenaikan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk janji Tuhan yang luar biasa. Di mana Engkau naik ke surga, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang luar biasa, yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami mulai Tuhan ibadah kami dalam kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Ada dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus.
Saya ingin mengucapkan selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Bagaimana dia naik ke sorga dan kemudian dia berjanji akan datang kembali untuk menjemput gerejanya. Kabar baik, kabar sukacita, kabar luar biasa. Saya doakan dan saya percaya menjadi milik kita semua di hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kalau kita melihat keadaan terkini tentang pandemi virus corona, maka sudah hampir mau 3 bulan kita melihat ada perkembangan-perkembangan yang baru. Dan perkembangan-perkembangan yang baru itu memunculkan banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaan adalah, setelah COVID-19 ini nanti berakhir, apa dan bagaimana keadaan umat manusia? Semua orang sedang mencari kepastian, baik kepastian tentang ekonomi, kepastian mengenai sistem pemerintahan atau sistem perundang-undangan yang ada, dan berharap satu dunia yang lebih baik. Tapi satu hal kita sadari, bahwa siapapun orangnya, siapapun pemimpinnya, tidak ada satupun yang dapat memberi kepastian apa yang akan terjadi setelah COVID-19 ini. Di mana-mana orang mencari kepastian, baik dalam bentuk ekonomi, teknologi, dan semua hal. Karena kepastian itu adalah membuat hati dan hidup manusia pada umumnya akan menjadi jauh lebih tenang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat akan kisah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, maka saya percaya bahwa Yesus naik ke sorga memberikan kepastian. Nah, menarik di sini Bapak Ibu. Dunia sedang mencari kepastian. Tapi Yesus ketika naik ke sorga, dia sedang memberikan kepastian bagi umat yang percaya kepadanya. Saya percaya ketika berita tentang kenaikan Kristus yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11 dikatakan seperti ini. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea." Perhatikan situasinya Bapak Ibu. Ayat ini sedang berbicara tentang ketika para murid sedang dibawa Tuhan ke atas gunung itu dan menantikan apa yang dijanjikan, bahwa dia yang mati, dia hidup, lalu menampakkan diri kepada banyak-banyak peristiwa. Lalu kemudian dia akan terangkat ke sorga. Dan kemudian saat itulah lalu dikatakan ada 2 malaikat berdiri di sekitar orang-orang itu yang menyaksikan Yesus yang terangkat itu. Dan malaikat itu berkata seperti ini, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Perkataan malaikat ini sedang menyadarkan mereka dari ketakjuban melihat pribadi Yesus naik terangkat ke sorga. Wow, itu luar biasa. Satu pemandangan yang begitu agung. Tiba-tiba pribadi Yesus naik terangkat ke sorga. Dan para murid sangat berdecak kagum melihat peristiwa itu. Namun apa yang terjadi? Malaikat berkata, "Hai orang-orang Galilea." Lalu kemudian dikatakan, "Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini kita ada mendapatkan ada minimal 3 pesan penting di dalam perayaan hari kenaikan Yesus ke sorga. Yang pertama, kepastian mengenai sorga. Saya ulang sekali lagi, berita tentang kenaikan Yesus ke sorga sedang memberikan kepada kita satu kebenaran, bahwa sorga itu pasti. Dan bicara tentang kepastian mengenai sorga, minimal kita dapat berkata,
3 bagian. Yang pertama, sorga itu sungguh-sungguh ada. Di dalam satu buku yang ditulis oleh Joe Thomas, dia berkata, Heaven is so real. Sorga itu adalah nyata. Tentu kita masih ingat kisah Elia terangkat ke sorga. Kemudian Henok dalam perjanjian lama juga terangkat ke sorga. Lalu berbicara tentang sorga di mana Yesus terangkat ke sorga. Maka saya harus katakan kepada Bapak Ibu, sorga itu adalah benar-benar ada. Di dalam beberapa istilah disebutkan langit yang baru dan bumi yang baru, kota yang kudus dan Yerusalem baru. Wow, menarik sekali Bapak Ibu. Berarti ini satu kekuatan buat kita. Buat Bapak Ibu yang sedang menantikan sorga, saya mau katakan sorga itu bukan ilusi, bukan apa kata dongeng, tapi sorga itu benar-benar ada. Yang kedua yang saya dapat katakan kepada Bapak Ibu, bahwa kalau disebut sorga itu adalah tempat, maka ia adalah sebuah kota tanpa malam, Yerusalem baru, di mana air mata dihapus, penderitaan, dosa, dan tidak ada lagi, melainkan hidup dari kekal kepada kekal. Sorga itu tempat kediaman Allah. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 30 atau Matius 6 ayat yang ke-9 maksud saya. Dikatakan bahwa itu adalah tempat kediaman Allah. Dan bicara tempat kediaman Allah, maka kita percaya bahwa di sanalah Tuhan bertahta. Siapa kira-kira yang ada di sorga itu? Minimal ada 3. Yang pertama, malaikat-malaikat diam di dalamnya. Kemudian siapa? Nama-nama orang kudus terdaftar di dalamnya. Lalu kemudian adalah orang-orang kudus yang mendapat upah sesuai dengan ayat referensi bagian firman, yaitu dalam 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Nah, Bapak Ibu, sorga itu ada. Dan yang kedua, sorga itu ibarat sebuah tempat. Disebut dalam sebuah lagu, sebuah kota tanpa malam, Yerusalem baru. Dan yang ketiga adalah, kalau disebut sorga itu adalah suasana, saya dapat katakan, maka sorga adalah di mana pemerintahan Allah berdaulat dan nyata, di mana nilai-nilai kebenaran Allah diwujud nyatakan. Saya sangat yakin Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, suasana yang kudus itulah sorga itu. Suasana yang mulia itulah sorga itu. Bahkan saya berani katakan sebuah tempat yang tidak terbayangkan. Bapak Ibu, mungkin Anda pernah pergi ke sebuah tempat yang Anda berkata, wow, amazing. Mungkin Anda pernah pergi ke sebuah tempat hiburan yang Anda berdecak kagum dan berkata, luar biasa. Mungkin Anda pernah pergi ke sebuah tempat pantai yang begitu indah, sehingga engkau berkata, tenanglah jiwaku, oh, like paradise, seperti sorga. Tapi saya harus katakan kepada Bapak Ibu, sorga yang nyata itu adalah lebih daripada apa yang kau bayangkan. Lebih daripada pantai yang indah. Lebih daripada Disneyland, tempat hiburan yang mewah. Lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Dan seperti Wahyu berkata seperti ini. Dalam Wahyu 21 ayat yang ke-21 dikatakan, bahwa setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Bisa Bapak Ibu bayangkan luar biasa tempat itu. Poin saya yang kedua pada hari yang indah ini adalah, bicara kenaikan Yesus Kristus adalah bicara tentang kepastian. Dan yang pertama tadi kepastian mengenai sorga. Yang kedua adalah kepastian mengenai penyertaan. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Dan ketika kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Apa yang saya mau katakan Bapak Ibu? Satu janji Tuhan, yaitu bahwa Dia tidak akan membiarkan kita yatim piatu. Ketika Yesus terangkat ke sorga, ya seperti sebuah perpisahan yang biasanya mereka baru 40 hari menikmati kehadiran Yesus setelah kematian yang menggetarkan itu. Yesus bangkit lalu kemudian menampakkan diri, senanglah hati mereka. Tetapi tiba-tiba harus terangkat ke sorga. Bukankah itu sebuah perpisahan? Dan ketika perpisahan itu terjadi, Yesus sudah memberi pesan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu. Nah, menarik Bapak Ibu, Tuhan tidak membiarkan kita yatim piatu di dunia ini. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, dalam kitab Yohanes 14 ayat 16, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat yang mantap luar biasa, ayat 18 dikatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Menarik Bapak Ibu. Di dunia yang mungkin kita merasa sepi, di dunia yang merasa kita sendiri, ada janji Tuhan. Dia terangkat ke sorga, Dia berikan Roh Kudusnya. Roh penghibur, Roh penolong, Roh kebenaran yang akan menuntun setiap hidup kita. Hapuslah air matamu, sekalipun mungkin sahabatmu meninggalkan engkau. Sapulah air matamu, kalaupun mungkin orang tuamu berpisah dari hidupmu. Ada satu pribadi yang Tuhan katakan hari ini, Roh Kudus, yang diberikan untuk menolong, menghibur, menyertai, bahkan menuntun kita kepada kebenaran Allah. Itu saya katakan, hari kenaikan Yesus ke sorga, satu berita, satu peristiwa yang sangat menggairahkan, bahwa kita tahu, sekalipun mungkin di tengah ancaman ketakutan yang begitu luar biasa oleh karena COVID-19, pastikan hidupmu dimanapun engkau berada, bahwa ada Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, ada rasa aman, rasa tenang. Kalau Tuhan menyertai kita, saya berani katakan, ada kemenangan di pihak kita. Tidak perlu engkau takut dengan apa keganasan daripada virus corona ini. Tetapi imankan dan percayailah, ada Tuhan yang dahsyat ajaib luar biasa itu, yang berjanji, Aku tidak membiarkan engkau yatim piatu. Untuk engkau bisa tenang, dan engkau berkata, bahwa jika Tuhan di pihakku, apa yang perlu aku takutkan, apa yang perlu aku khawatirkan, apa yang perlu aku cemaskan. Karena apa? Karena burung di udara Tuhan bisa pelihara, kembang di padang bisa Tuhan hiasi. Siap apalagi kita anak manusia, yang lebih berharga dari seekor burung, yang lebih berharga daripada banyak burung pipit, lebih indah, lebih mahal, berharga daripada bunga di padang. Setiap hidup kita pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Kuatkan imanmu, percayalah, Dia disebut Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Yang ketiga, yang terakhir, kepastian apa yang dapat kita lihat melalui perayaan hari kenaikan Isa Al-Masih, Yesus Kristus ke sorga. Yang ketiga adalah kepastian mengenai Dia akan datang kembali. Menarik Bapak Ibu, dunia sedang mencari kepastian, dan saya mau katakan, Yesus memberi kepastian. Dan kepastian yang ketiga adalah, Dia bukan hanya berikan sorga, Dia bukan hanya berikan penyertaan, Dia berikan satu janji bahwa Dia akan datang kembali. Seperti ayat ini dikatakan, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Dia akan datang kembali. Yang pertama, Dia yang akan datang, bukan yang lain.
Dengar baik Bapak Ibu, satu pengharapan yang luar biasa. Yang datang itu Yesus, bukan yang lain. Ini berita baik. Ketika engkau sudah percaya Yesus, Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Engkau ada di dalam on the track, di dalam satu relnya Tuhan. Tinggal engkau setia, nantikan Dia akan datang untuk menjemput setiap kita. Tapi bagi engkau yang masih ragu-ragu tentang keselamatanmu, saya mau berani katakan, ingat baik, yang datang Yesus bukan yang lain. Kalau datang yang datang adalah Yesus. Milikilah Yesus dalam hidupmu. Dan berita ini adalah berita sebuah undangan untuk setiap Bapak Ibu yang merindukan Yesus. Yesus mau datang menghampiri setiap hati dan hidup kita. Yang kedua adalah bahwa bukan saja Dia akan datang, yang kedua adalah pasti, bahkan caranya sudah dikatakan dengan cara yang sama. Kedatangan Yesus kedua kali nanti itu bukan mudah-mudahan, bukan sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang diagak-agak, bukan suatu berita dongeng, tetapi adalah sebuah berita kepastian bahwa Yesus akan datang dengan cara yang sama. Caranya sudah dikasih tahu dengan cara yang sama. Menarik. Yang ketiga adalah bahkan dikatakan supaya di mana Yesus berada, kita pun berada di sana. Ketika Yesus datang, Dia mau di mana Yesus ada, kita pun ada di sana. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kerinduan Tuhan tidak banyak Bapak Ibu. Tuhan gak butuh uang dolarmu. Tuhan gak butuh depositomu, rumahmu yang mewah. Semua itu bisa dipakai mempermuliakan nama Tuhan. Tapi jauh lebih di hati Tuhan adalah bukan cuma perpuluhanmu, bukan cuma persembahanmu, bukan cuma pelayanan dan pengorbananmu. Tapi di hati Yesus jauh lebih adalah supaya di mana Tuhan ada, di situ kita berada. Kalau Tuhan ada di sorga, Tuhan mau kita ke sorga. Amin. Di mana Tuhan ada, di situ Tuhan mau kita berada. Berita kedatangan Tuhan kedua kali seringkali melupakan esensi yang saya sampaikan tadi. Mereka lebih kepada yang saya sebut di sini sensasi tentang tanggal dan hari. Mereka lupa tentang 3 poin yang saya katakan. Yang pertama tadi, Dia akan datang, bukan yang lain. Yang kedua yang saya katakan, kedatangannya pasti. Dia akan datang dengan cara yang sama. Yang ketiga, di mana Yesus berada, Dia mau gerejanya berada di sana. Ini satu prinsip yang harus kita pegang. Mau kapan datang, di mana akan datang, itu bukan urusan kita. Tetapi yang jelas percayalah, Dia yang datang, Yesus ini, kata ayat tadi, berarti bukan Yesus yang lain. Percayalah, Dia akan datang membawa kita ke sorga yang mulia. Luar biasa. Apa implikasinya buat kita menutup khotbah ini? Yang pertama, bahwa adalah sebuah kemalangan besar kalau kita tidak pergi ke sorga. Bayangkan Bapak Ibu, kita udah begitu rupa lockdown, kemudian dibatasi pergerakan dan semua istilah-istilah yang dipakai. Begitu tertekannya jiwa kita. Di dunia ini sudah kita begitu menderita. Tetapi kita lagi tidak mau pergi ke sorga. Oh, amat sangat malang. Padahal sorga itu begitu luar biasa. Bahkan Alkitab pernah berkata seperti ini dalam Roma 8 ayat 18. Bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu, rumah sejati kita, rumah sesungguhnya kita adalah sorga yang mulia. Makanya kalau orang benarnya mati, meninggal, dikatakan dia pulang ke rumah Bapa. Bicara pulang ke rumah,
bicara tentang satu perlindungan dan satu keamanan yang begitu hebat, luar biasa. Nantikan sorga. Mungkin Anda bertanya, bagaimana agar aku bisa pergi ke sana? Implikasinya sederhana. Kalau kita mau pergi ke sana cuma satu. Harus kita dibawa oleh orang yang pernah pergi ke sana dan dari sana. Siapakah pribadi itu? Jawabnya adalah Yesus. Yesus datang dari sorga, turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Sama seperti kita, bahkan mengambil rupa sebagai hamba. Mati di atas kayu salib, terangkat ke sorga. Lalu kemudian dia hidup selama-lamanya. Dia akan datang kembali membawa kita. Saya pastikan Anda tidak akan tersesat. Dibawa oleh pribadi yang pernah ada di sorga, tinggal di sorga. Dan pasti kita akan sampai di tujuan itu. Makanya Bapak Ibu, malam Yohanes 3 ayat 16, ingati baik bahwa tiket ke sorga itu hanya ada satu, namanya Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal Yesus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 juga berbicara tentang di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Implikasinya sederhana. Kalau ingin mau pergi ke sana, bukan cuma keinginan, ambil satu langkah. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka yakinlah, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dan kita akan ada di dalam kesenangan Bapa, di rumah Bapa, sorga yang mulia. Yang ketiga, yang terakhir implikasinya adalah, bagaimana saya bisa merasakan sorga? Apakah sorga itu saya harus pergi ke sana? Betul, satu bahagia. Tapi versi yang lain adalah bahwa di mana ada pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah itu terdiri dari nilai-nilai kebenaran dan kasih Allah. Saya pastikan tidak perlu kita pergi ke sana baru merasakan sorga itu. Tetapi di mana ada pemerintahan Allah yang memiliki nilai-nilai kebenaran dan kasih, percayalah, maka suasana sorga itu ada bersama dengan kita. Ada satu istilah yang baik dikatakan, rumahku adalah sorgaku. Keluar perkataan ini, satu bentuk doa dan satu bentuk pengakuan bahwa Tuhan hadir dalam rumah tangga itu. Ketika Tuhan hadir dalam rumah tangga itu, pemerintahan Allah nyata dalam keluarga itu. Nilai-nilai kebenaran firman dalam keluarga itu yang berisi kebenaran dan kasih. Maka tidak harus pergi lagi ke sorga satu tempat itu untuk merasakan sorga. Tetapi di rumah tangga kita sudah ada suasana sorga. Di mana ada damai, ada sejahtera, ada sukacita, ada berkat, mujizat kita alami. Dan termasuk di sekolah, termasuk di kantor, termasuk di gereja, di mana ada pemerintahan Allah. Sorga itu sungguh-sungguh nyata. Saat saya menyampaikan firman ini, ketika kebenaran disampaikan, saya sangat yakin, Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini, ada suasana sorga di sana. Kehadiran Allah Anda bisa rasakan. Kehadiran Roh Kudus Anda bisa rasakan. Dalam pribadi Tritunggal, engkau bisa alami. Sehingga saya yakin, di mana Tuhan hadir, sesuatu yang dahsyat pasti akan terjadi. Sakitkah engkau? Punya masalahkah engkau? Ada pergumulankah? Ada ikatan, belenggu yang sedang kau alami? Percayalah, ketika Tuhan hadir, suasana sorga itu nyata. Dan ada pemulihan, ada pembebasan, ada terobosan yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk memperingati kembali kenaikan Yesus ke sorga. Message itu memberi kami sebuah kepastian. Sorga itu ada. Tuhan terima kasih. Benar, sungguh tidak sia-sia iman pengiringan kami. Mungkin di dunia kami banyak penderitaan, persoalan, pergumulan hidup. Tapi engkau berkata melalui firman hari ini, sorga itu ada dan nyata. Terima kasih Tuhan, beri kemampuan, ketabahan, kekuatan buat kami untuk tetap setia. Berjalan di dalam jalannya Tuhan. Bahkan hari ini kami dapatkan kepastian tentang penyertaan.
bahwa apapun keadaan kami di tengah-tengah pandemi virus corona ini, di dalam nama Yesus kami yaminkan, pastikan Yesus menyertai kami. Hai jiwaku, engkau tidak perlu takut. Hai jiwaku, engkau tidak perlu gelisah. Hai jiwaku, engkau tidak perlu khawatir. Karena janji Tuhan hari ini, aku tidak pernah membiarkan engkau yatim piatu. Di dalam nama Yesus berkatilah setiap Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini. Biarlah tangan belas kasihan Allah menjamah menyentuh hidup mereka. Sehingga di tengah kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, mata hati mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Dan mereka bisa mengalami damai sejahtera pada hari ini. Dan aku pun juga percaya melalui kebenaran yang ketiga hari ini kami dapat belajar. Bahwa Yesus akan datang kembali kedua dengan cara yang sama. Itu sebuah kepastian. Tanamkan di hidup kami hidup yang setia. Karena hanya orang yang setia akan memperoleh mahkota kehidupan. Apapun godaan, temptation, pencobaan, bahkan segala hal yang membuat kami jauh dari Tuhan dalam nama Yesus. Hari ini giring kami Tuhan, tarik kami Tuhan, untuk selalu ada di dalam kebenaran Tuhan. Bahkan aku yakin, firman yang kami dengarkan hari ini tidak pernah kembali begitu saja. Bawa kami untuk tetap setia. Bawa kami untuk tetap melekat kepada kebenaran-Mu. Dan hamba pastikan dalam nama Yesus, setiap kami diberkati, dijamah, dilawat oleh Tuhan. Dan kami yakin, kenaikan Yesus Kristus ke sorga memberi kami kepastian untuk kami tetap bersemangat, berkobar-kobar, setia melayani Engkau. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan untuk semua jemaat-Mu. In the name of Jesus we pray, bersama kita katakan, Amen. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Mari angkat wajahmu kepada Tuhan, kedangkan tanganmu. Bawalah pulang segala berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengurapan penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai keluar masuk hidupmu mulai hari ini, besok kekal, sampai Maranatha. Berkat Tuhan atas hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, dan hidupmu diberkati untuk menjadi saluran berkat. Dalam nama Yesus, nyanyi lagu kemenangan iman kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan